Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Salsabila Putri dari UBSI Fatmawati dengan NIM 221807880. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial penanganan rapat. Yang pertama ada mempersiapkan rapat. Rapat merupakan suatu media komunikasi yang diselenggarakan oleh banyak organisasi, baik swasta maupun pemerintah. Rapat merupakan alat untuk mendapatkan musyawarah kelompok, di samping juga merupakan media pengambilan keputusan dengan musyawarah yang mufakat. Rapat dibagi menjadi dua, yaitu rapat informal dan formal. Rapat formal adalah pertemuan yang diselenggarakan setelah peserta rapat mendapatkan pemberitahuan sebelumnya melalui undangan. Dan rapat informal adalah pertemuan yang diselenggarakan setelah peserta rapat mendapat panggilan pemberitahuan secara langsung. Rapat ini dilaksanakan untuk mendiskusikan suatu hal yang terjadi secara mendadak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan rapat adalah sebagai berikut. 1. Melihat tujuan rapat. Perhatikan tujuan atau agenda penyelenggaraan suatu rapat, misal untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, atau mengumpulkan informasi. Jika belum jelas, tanyakan hal tersebut pada pimpinan. Kedua, persiapkan peserta rapat. Persiapkan konsep surat undangan dengan baik. Periksa dan pertimbangkan lagi daftar orang-orang yang harus diundang di acara rapat tersebut. Ketiga, mempersiapkan ruangan. Salah satu dari sekian banyak rapat yang perlu diperhatikan adalah ruangan di mana rapat yang akan diselenggarakan. Hal ini dilakukan sebelum rapat diselenggarakan dan sebelum undangan dikirim keluar kepada para anggota. Ruangan sebaiknya dipilih nyaman dan sesuai dengan jumlah peserta yang ikut rapat tersebut. Yang keempat, ada membuat daftar acara. Apabila hal yang akan dibicarakan dalam pertemuan yang akan diselenggarakan telah ada, maka acara tersebut di dalam suatu pertemuan harus dibuat dan disusun secara sistematis dengan cara membuat suatu pokok-pokok acara. 5. Mempersiapkan bahan rapat. Bersamaan waktu dengan mempersiapkan undangan kepada para peserta rapat, maka sekretaris harus juga mempersiapkan bahan yang digunakan untuk rapat atau pertemuan dimaksud. Bahan-bahan itu berupa acara atau agenda rapat pada waktu itu, hasil rapat yang lalu, kertas-kertas kerja dari para peserta yang akan dibahas, dan lain. Sebaiknya bahan-bahan rapat itu sudah difotokopi sejumlah peserta yang akan hadir di dalam pelaksanaan rapat tersebut. Yang keenam, mempersiapkan peralatan rapat. Di dalam penyelenggaraan suatu pertemuan biasanya dibutuhkan alat-alat yang diperlukan, yaitu untuk menulis. Sekretaris harus juga membuat suatu daftar keperluan untuk memenuhi kebutuhan ini. Alat-alat yang digunakan biasanya seperti papan tulis, spidol, dan lain sebagainya. Yang kedua, membuat notulen atau risalah rapat. Setelah rapat selesai, sebaiknya dibuat notulen atau risalah rapat sebagai alat bantu ingatan atau bukti hasil rapat. Notulen pada dasarnya susunannya terdiri dari judul, yang kedua waktu dan tempat, yang ketiga pemimpin rapat, keempat jumlah yang diundang hadir dan tidak hadir, kelima acara rapat yang disebutkan secara berurutan dari pembukaan sampai penutupan, 6 jalannya rapat, 7 tempat, tanggal, bulan, tahun, 8 tanda tangan pembuat notulen, 9 tanda tangan pengesahan notulen oleh ketua rapat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.